seluruh rakyat wajib bela negara, song-song hari esok makmur sentosa. Seluruh rakyat wajib bela negara, song-song hari esok makmur sejahtera. Untuk IKU 1, Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jawa Timur baru berdiri secara resmi berdasarkan SK Mendikbud Ristek Dikti tanggal 30 Juni 2023 tahun kemarin. Sehingga pada tahun ini kami baru memiliki 1 angkatan dan belum mempunyai lulusan. Sehingga untuk saat ini IKU 1 masih belum ada datanya. Dan yang kedua, untuk IKU kedua, persentase mahasiswa S1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar prodi, diantaranya adalah mahasiswa mengikuti kegiatan kerohanian Islam, mengikuti kegiatan basket, dan mengikuti kegiatan PMI. Ini adalah kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh mahasiswa. Kemudian mahasiswa mengikuti berbagai kompetisi ilmiah, diantaranya Olimpiade Fisiologi di UNER dan Olimpiade Sains Sigma Indonesia dan Gemanesia. Kemudian lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional, serta mahasiswa mengikuti kegiatan-kegiatan praktek lapangan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di luar kampus. Di antaranya adalah mengikuti kegiatan praktek belajar lapangan di Puskesmas Gunung Anyar dan Puskesmas Medoan, kemudian melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk tujuan pencegahan di RSUD Dr. Muhammad Saleh, serta memberikan edukasi kepada masyarakat di Probolinggo. Selain itu, untuk IKU kedua, prestasi mahasiswa diantaranya adalah berdasarkan target kontrak kinerja, ditargetkan 5% dari mahasiswa. Total mahasiswa kami 48, itu 2 mahasiswa mendapatkan prestasi, namun kami sudah tercapai 300% dari target. Jadi mahasiswa kami memenangkan lomba tingkat nasional, lomba karya tulis ilmiah, lomba Olimpiade Sains, lomba cipta puisi, dan juga lomba menulis cerpen nasional. Selanjutnya untuk IKU 4, yaitu persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi atau profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri. Selama ini dosen-dosen Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jawa Timur semuanya adalah dokter, baik dokter spesialis ataupun dokter dengan S2 atau S3. Dan semua dosen kami mempunyai sertifikat kompetensi profesi sebagai seorang dokter yang dikeluarkan oleh masing-masing kolegium sesuai dengan keahlian masing-masing. Selain itu, dosen-dosen kami ikutkan untuk pelatihan serta sertifikasi, diantaranya sertifikasi ISO sebagai auditor ISO 21001 2028 sebanyak 3 orang, kemudian 32 orang mendapatkan sertifikasi terkait pengembangan dan review kurikulum bekerja sama dengan UGM, dan 1 orang dosen mendapatkan CISR, Certified International Research Reviewer. Kemudian 7 orang mengikuti pelatihan dan sertifikasi CIQNR. Kemudian 2 orang dosen mendapatkan sertifikasi Heliborne Emergency Medical Service bekerja sama dengan Perancis. Kemudian Basic Principle of Biosafety, ini sejumlah 1 orang dosen. Tentu juga ada sertifikasi untuk tenaga kependidikan. Kemudian untuk IKU 6, kami memiliki sejumlah kerjasama baik dalam bentuk PKS maupun dalam bentuk implementation agreement. Target di kontrak kinerja dengan Bapak Rektor sejumlah 15 kerjasama per prodi,
Namun dalam pelaksanaannya kami sudah melebihi target sehingga sebanyak 25 kerjasama per prodi sudah kami tanda tangani dan sudah diimplementasikan, yaitu dengan RSUD Dr. Muhammad Saleh, dengan RSUD Haji, dengan RSUD Suwandi, RSUD Saiful Anwar Malang, RSUD Dr. Rajiman Lawang, dengan UPN Jakarta, dengan platform digital Dokter to Dokter, dengan Proderma, dengan Universitas Gadjah Mada Malang, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dengan Klinik Paradise, dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dengan BPPD Kota Surabaya, dengan Klinik Medika Utama, dengan RSUD Grati Gresik, dengan Natural Clinic dari Turki, dan dengan Sadewa Law Firm, dengan Universitas Trunojoyo Madura, dan yang baru saja kami tanda tangani minggu ini dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Pertahanan dan dengan LPMPP Universitas Pertahanan. Dari PKS ini kami memiliki 18 implementasi kerjasama di tahun 2023 dan 12 implementasi kerjasama di tahun 2024. Pertama, saya sebagai dekan bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan visi, misi dan juga strategi dari Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jawa Timur. Karena ini akan menjadi landasan dan akan menjadi acuan dalam Fakultas Kedokteran mencapai target kinerja sesuai dengan kontrak kinerja dengan Bapak Rektor. Dengan visi yang jelas dan strategi yang tepat, maka ini akan membantu mengarahkan Fakultas Kedokteran dalam mencapai targetnya. Bahkan kami berharap tidak hanya target tercapai, tapi melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Selain itu, agar visi dari Fakultas Kedokteran UPN Jawa Timur ini memenuhi harapan dari masyarakat, memenuhi harapan dari para stakeholder kami, maka dalam penentuan visi dan misi serta strategi FK UPN Jatim, kami juga mengundang dan meminta masukan dari seluruh stakeholder kami untuk memantapkan visi, misi, dan strategi FK yang sudah kami susun dan kami jalankan. Selain itu, kami juga sebagai dekan bertanggung jawab dalam merencanakan kegiatan operasional sehari-hari di Fakultas Kedokteran dengan mempertimbangkan target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja dengan Bapak Rektor. Perencanaan ini mencakup alokasi operasional sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya sarana dan prasarana, dan pengaturan waktu, time schedule pelaksanaan kegiatan, serta strategi pelaksanaan dari program kerja kita sehingga menghasilkan target kinerja yang diharapkan. Kemudian juga sebagai dekan saya bertanggung jawab terhadap pengorganisasian Fakultas Kedokteran. Di antaranya mengatur struktur organisasi, mengalokasikan tugas dan tanggung jawab kepada seluruh anggota tim yang ada dalam struktur organisasi FK UPN Jatim. Juga memastikan bahwa setiap pejabat struktural, setiap tim yang sudah ditetapkan di dalam struktur organisasi itu mampu memahami tupoksi masing-masing dan menjalankan tupoksinya serta berkontribusi dalam mencapai target kinerja Fakultas Kedokteran. Kami juga sebagai dekan bertanggung jawab memotivasi dan mengembangkan dosen serta tenaga kependidikan kami. Kami perlu memberikan pelatihan-pelatihan untuk memotivasi, meningkatkan semangat kinerja pejabat struktural, dosen maupun tenaga kependidikan. Selain itu, kami melakukan rapat pimpinan rutin setiap hari Rabu, setiap minggu, dan juga pembinaan pegawai setiap hari Jumat, setiap minggu, sehingga diharapkan kami bisa melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan dalam 1 minggu berjalan dan memperbaiki kinerja di 1 minggu berikutnya. Dengan demikian diharapkan target kinerja bisa tercapai dan mendapatkan dukungan dari semua pihak, baik itu dosen, tenaga kependidikan, dan bahkan juga mahasiswa.
Juga dilakukan pengakuan-pengakuan terhadap capaian kinerja dari dosen dan tenaga pendidikan, baik berupa pemberian insentif maupun pengembangan keterampilan yang dibiayai oleh RAB, termasuk sertifikasi-sertifikasi dosen maupun tenaga kependidikan. Kemudian monitoring dan evaluasi juga dilakukan dan ini menjadi bagian dari tugas dekan. Monef dilakukan secara teratur untuk memantau kemajuan terhadap target kinerja dan melakukan evaluasi terhadap strategi-strategi yang sudah dilakukan dalam mencapai target kinerja. Apabila dalam proses evaluasi tersebut ditemukan target kinerja belum tercapai, maka dekan dapat segera melakukan penyesuaian dan menyusun perbaikan-perbaikan strategi untuk mencapai target kinerja tersebut. Dan yang tak kalah pentingnya adalah pelaporan. Dekan memastikan bahwa pencapaian target kinerja dilaporkan secara akurat dan tepat waktu kepada pimpinan universitas, kepada Bapak Rektor, sesuai dengan kontrak kinerja yang sudah ditandatangani. Dengan demikian, maka pimpinan universitas, Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor dapat mengevaluasi kinerja fakultas dan memberikan dukungan yang diperlukan oleh Fakultas Kedokteran. Publikasi internasional merupakan output yang sangat penting bagi dosen pribadi untuk pengembangan karirnya maupun sebagai institusi, baik untuk keperluan akreditasi ataupun pengembangan institusi. Ada beberapa strategi yang kami terapkan. Yang pertama adalah menggalang kemitraan. Saya sebagai dekan aktif mengembangkan kemitraan dengan berbagai lembaga dan juga berbagai peneliti-peneliti terkemuka baik di level internasional maupun di level nasional. Hal ini diharapkan untuk mendukung capaian kinerja Fakultas Kedokteran baik tridharma pendidikan yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Beberapa aktivitas yang sudah kami lakukan diantaranya kami mempunyai webinar dan seminar internasional dan nasional rutin sebulan sekali, baik secara daring, secara hybrid maupun secara offline. Di sini kami mengundang berbagai pembicara terkemuka di level internasional maupun level nasional dan juga kami men-trigger dosen-dosen kami juga menjadi pembicara. Ini menjadi suatu bagian dari capacity building. Selain itu, webinar dan seminar internasional maupun nasional ini juga sebagai pembentukan brand image dari Fakultas Kedokteran bahwa FKUPN Jatim ini walaupun FK baru tapi sudah aktif dalam pengembangan keilmuan di ranah nasional maupun internasional. Kemitraan ini juga berperan dalam meningkatkan aktivitas penelitian dosen karena publikasi harus diawali dengan penelitian. Salah satu kegiatannya adalah kami mempunyai ajang profesor dari Universitas Oxford, Inggris. Kemudian publikasi bersama antara peneliti-peneliti dari berbagai universitas di luar negeri maupun di dalam negeri bekerja sama dengan peneliti-peneliti dosen-dosen Fakultas Kedokteran UPN Jawa Timur untuk mempublikasikan hasil penelitiannya bersama dalam jurnal-jurnal nasional dan jurnal internasional yang bereputasi dan juga mempunyai impact faktor yang tinggi. Kerjasama penelitian diantaranya terkait dengan keunggulan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jawa Timur yaitu kedokteran bencana. Selain itu juga pengembangan penelitian terkait biomedik diantaranya terkait farmakogenomik, terkait human genomic dan juga terkait penyakit-penyakit kanker dan metabolik. Kami juga mempunyai beberapa visiting profesor yang memberikan kuliah kepada mahasiswa-mahasiswa kami dan memberikan capacity building kepada dosen-dosen kami. Di antaranya visiting profesor dari UPM Malaysia, kemudian dari Ministry of Public Health Thailand dan juga dari National University of Singapore,
kemudian dari Fakultas Kedokteran di China, dari Nepal, dan juga dari Inggris. Beberapa perguruan tinggi di Inggris menjadi kolaborator kami, baik dalam bentuk webinar, seminar internasional maupun dalam bentuk kerjasama publikasi. Kemudian kami juga memberikan dukungan dan ketersediaan sumber daya yang memadai, terutama terkait dengan pelaksanaan penelitian yang berkualitas. Dukungan terhadap sumber daya diantaranya adalah memberikan pelatihan-pelatihan kepada dosen kami mengenai bagaimana menulis naskah publikasi sehingga layak untuk diterbitkan di Jurnal Nasional Bereputasi dan Jurnal Internasional Bereputasi Tinggi. Kemudian memberikan pendampingan dalam penulisan jurnal ilmiah dan menyiapkan fasilitas-fasilitas penelitian. Kebetulan kami alhamdulillah mendapatkan hibah-hibah alat-alat penelitian baik dengan skema SPSN maupun dengan skema revitalisasi. Nah, alat-alat penelitian tersebut sangat menunjang dosen-dosen kami dalam menjalankan penelitian. Dan kami juga mempunyai jurnal ilmiah Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jawa Timur, yaitu Jurnal Medicosphere, dan juga adanya fasilitas akses ke jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional lainnya, baik melalui perpustakaan UPN Veteran Jawa Timur ataupun yang bisa diakses dari rumah masing-masing. Dan yang sangat penting adalah ketersediaan pendanaan. Baik pendanaan untuk dosen-dosen mengikuti konferensi ilmiah di dalam negeri maupun di luar negeri, maupun pendanaan untuk melaksanakan penelitian. Dosen-dosen kami mendapatkan hibah internal dari LPPM UPN Veteran Jawa Timur dan juga hibah eksternal dari DRPM Kemdikbudristek. Dan saat ini dengan adanya ajang profesor, kami juga sedang melakukan upaya untuk mendapatkan hibah dari funding-funding internasional dari pemerintah Inggris, dan mudah-mudahan nanti kami berhasil mendapatkan hibah tersebut. Selain itu juga mendorong kolaborasi antar dosen. Jadi dosen-dosen kami kumpulkan membentuk klaster-klaster riset dan klaster pengabdian masyarakat. Dalam satu klaster bisa berisi 3-5 dosen dengan minat dan bidang keahlian yang sesuai dengan kelompok riset dan kelompok pengabdian masyarakat. Tujuannya agar dosen saling bertukar pikiran, saling bertukar pengetahuan, bertukar pengalaman, dan bekerja sama bahu-membahu menyusun proposal bersama, melaksanakan penelitian bersama, publikasi bersama, sehingga menghasilkan output-output sesuai dengan kontrak kinerja dengan antara dekan dengan Bapak Rektor. Kami juga membangun budaya penelitian yang kuat. Lingkungan ini sengaja kami ciptakan di antara dosen-dosen kami. Kami membentuk kelompok penelitian tidak hanya antar sesama dosen, namun juga dosen dan mahasiswa. Setiap klaster penelitian, setiap klaster pengabdian masyarakat itu berisi dosen dan mahasiswa. Sehingga target publikasi itu tidak hanya dosen saja, tapi juga mahasiswa terlibat aktif. Kami juga menyebarkan informasi-informasi hibah yang didapatkan baik dari dalam lingkup UPN, dari Dikti, maupun dari funding resource lainnya di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan dosen-dosen yang berhasil mendapatkan hibah, berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya akan mendapatkan insentif, mendapat pengakuan, mendapatkan penghargaan, sehingga prestasi-prestasi mereka itu diberikan acknowledgement yang baik. Hal ini akan meningkatkan motivasi dosen dalam berkarya dan dalam menghasilkan output-output penelitian maupun pengabdian masyarakat. Kemudian mengintegrasikan program-program flagship Kemenristek Dikti. Di sini dekan memastikan bahwa dosen-dosen praktisi ini diimplementasikan di Fakultas Kedokteran. Kami mengundang berbagai praktisi industri yang ternama di dalam negeri maupun di luar negeri, diantaranya praktisi dari rumah sakit,
dari RSUD Probolinggo, dari Rumah Sakit Haji, dari Rumah Sakit Suwandi, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup, dari BPPD, dan juga pejabat pemerintah. Ini pejabat pemerintah tidak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri. Kami mengundang ke Dirjen, Kementerian Kesehatan Thailand untuk sharing knowledge, sharing experience, dan memberikan motivasi kepada mahasiswa kedokteran FK UPN Jawa Timur, sehingga mereka punya wawasan bahwa menjadi seorang dokter itu banyak hal yang bisa dilakukan, tidak hanya praktek di rumah sakit, tapi juga bisa mengembangkan penelitian, bisa berperan di kancah nasional maupun internasional. Juga profesor-profesor dari berbagai kampus luar negeri kami minta memberikan kuliah-kuliah kepada mahasiswa kami. Dan juga workshop-workshop baik terkait akademik, workshop terkait penelitian, workshop terkait bagaimana mengimplementasikan hasil penelitian untuk bisa diabdikan kepada masyarakat. Kemudian juga kami mendorong kegiatan mobilitas akademik. Di sini dekan memastikan bahwa aktivitas mobilitas akademik ini benar-benar dilakukan, baik berupa pertukaran dosen dengan lembaga nasional atau internasional. Untuk saat ini memang belum dilakukan pertukaran secara offline, namun pertukaran informasi secara online sudah dilakukan. Akademik mobilitas yang sudah dilakukan secara offline adalah dosen-dosen kami mengikuti kegiatan-kegiatan seminar internasional. Ada yang mengikuti kegiatan di Jepang, ada yang di Thailand, ada yang di Korea Selatan. Kemudian dosen-dosen kami minta memperluas jaringan profesional mereka, baik dengan institusi pendidikan maupun dengan institusi non-pendidikan namun terkait dengan kesehatan. Di antaranya dengan rumah sakit dan klinik yang berada di luar negeri. Salah satunya adalah dengan klinik di Turki. Kemudian juga mengambil langkah-langkah dan peran kunci di dalam meningkatkan reputasi akademik dosen, baik di level nasional dan internasional. Dosen-dosen di encourage untuk menjadi invited speaker di dalam kegiatan-kegiatan asosiasi, menjadi pengurus asosiasi, menjadi invited speaker dalam seminar nasional maupun internasional. Dosen kami salah satunya diundang untuk menjadi pembicara di seminar internasional tentang kebencanaan, dan ini inline dengan keunggulan dari Fakultas Kedokteran UPN Jawa Timur. Juga menjadi pengurus inti dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, yaitu AIPKI. Kebetulan saya sendiri sebagai dekan, sebagai bendahara umum dari AIPKI. Kemudian aktif dalam kegiatan Southeast Asian Pharmacogenomic Network. Di sini juga sebagai perwakilan dari Indonesia. Dan kegiatan-kegiatan praktisi lainnya. Dan saat ini karena Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jawa Timur masih baru, maka kegiatan dosen praktisi masih dalam skema mandiri, dan setelah memenuhi syarat kami akan mengupayakan untuk segera mengikuti program flagship Kemenristek Dikti. Publikasi internasional bereputasi belum memenuhi 100% dari target. Ditargetkan 5, yang sudah tercapai 3, namun saat ini sedang dalam proses submit ke Jurnal Internasional Bereputasi Q1 dengan impact factor dan SCR di atas 0,5, itu ada 3 paper lagi. Jadi insya Allah nanti di trimester ketiga, triwulan ketiga dan triwulan keempat target itu sudah terpenuhi dan melebihi dari target yang diharapkan. Dosen praktisi sudah tercapai dan sudah melebihi target. Dosen praktisi yang diharapkan 7, kami sudah mempunyai 12 dosen praktisi. Terima kasih. Untuk capaian IKU 1, IKU 2, IKU 4, dan IKU 6 dari Fakultas Kedokteran UPN Jatim,
IKU 1 yaitu terkait kesiapan kerja lulusan dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal terbit ijazah studi lanjut dan wira swasta. Target tahunan dari universitas 60% dari lulusan. Namun perlu kami sampaikan bahwa Fakultas Kedokteran saat ini baru ada 1 angkatan. Sehingga mahasiswa ini nantinya akan lulus di tahun 2027. Sehingga capaian IKU lulusan 0%. Untuk IKU 2 ada 2 kegiatan. Yang pertama kegiatan pembelajaran MBKM mahasiswa di luar kampus minimal 10 SKS. Target tahunan dari universitas yaitu 30% mahasiswa. Namun demikian FK memang tidak dimasukkan dalam program MBKM karena karakteristik khusus pembelajaran FK tidak memungkinkan untuk mengikuti program tersebut. Sedangkan IKU 2 terkait mahasiswa berprestasi nasional atau internasional, target tahunan dari universitas sebanyak 5% mahasiswa. Fakultas Kedokteran, mahasiswanya sudah mempunyai prestasi melebihi dari target ini, sehingga capaian prestasi mahasiswa tingkat nasional dan internasional adalah 300%. Di antaranya mereka mengikuti kegiatan lomba Desnatalis, karya tulis ilmiah, lomba matematika, dan juga lomba puisi serta cerpen tingkat nasional. Kemudian untuk IKU 4 ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah kualifikasi dosen yang punya kompetensi atau profesi dan kalangan industri, serta pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha ataupun industri. Dari universitas targetnya 20% dosen. Target tersebut sudah kami capai bahkan melampaui sebanyak 480%. Dosen sudah mempunyai sertifikat kompetensi baik dari terkait dengan profesinya maupun kompetensi lainnya. Kemudian di IKU 4 juga ada kegiatan praktisi mengajar. Nah, di sini targetnya adalah 30% dosen per tahun dari universitas. Kami sudah mencapai lebih dari yang diharapkan, jadi 100% dosen. Jumlah praktisi kami sudah mencapai 100% dari jumlah yang diharapkan. Beberapa praktisi kami diantaranya dari RSUD M. Saleh Probolinggo, dari Klinik Mata, RSWandi, dari BNPB, kemudian dari BPPD, dari Dinas Lingkungan Hidup, dan juga dari Rumah Sakit Haji Surabaya. Kemudian untuk IKU 6, yaitu kemitraan program studi dalam bentuk MOA, PKS, dan IA sepanjang tahun berjalan, baik itu untuk kepentingan pengembangan kurikulum, magang maupun serapan lulusan. Target tahunan rasionya adalah 0,6 dari seluruh jumlah prodi. Jumlah prodi kami 2, sementara jumlah kemitraan kami sudah mencapai 25 PKS yang diikuti dengan kegiatan dokumen lainnya berupa implementation agreement, sehingga capaiannya sudah lebih dari 100%. Baik, kami sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik memiliki beberapa peran dalam mewujudkan program Academic Mobility di Fakultas Kedokteran. Beberapa peran yang dapat kami ambil dalam konteks ini yaitu salah satunya perencanaan dan implementasi dari program Academic Mobility. Merancang program Mobility Akademik sejauh ini kami sesuaikan dengan visi misi dari universitas yang kami turunkan ke visi misi fakultas. Kemudian hal ini juga kami wujudkan dengan mengembangkan kerjasama dengan beberapa universitas dan institusi dari luar negeri dan dalam negeri dalam bentuk joint riset sebagai narasumber atau dalam webinar bulanan kami. Kemudian dalam penguatan kerjasama, kami juga bekerja sama dengan beberapa institusi di luar negeri untuk memfasilitasi menandatanganan MOU dan MOA dengan institusi internasional. Kemudian dalam Academic Mobility, kami juga mengikuti forum dan konferensi internasional untuk mempromosikan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jawa Timur. Dalam pengembangan kurikulum,
kami menyesuaikan kurikulum yang kompatibel dengan standar internasional dan mendorong dosen-dosen untuk penggunaan bahasa Inggris dalam presentasi dan pembelajarannya dalam sehari-hari. Kemudian dalam pembinaan dan dukungan kami mendukung untuk dosen-dosen mengikuti pelatihan dan workshop terkait peran mobility akademik dan memberikan dukungan administrasi dan logistik bagi dosen-dosen untuk bisa mengikuti mobility akademik. Kemudian hal lainnya kami juga lakukan dalam monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dengan mengumpulkan data dan feedback dari peserta dan kemudian kami laporkan kepada pimpinan kami, dekan, terkait monitoring dan evaluasi ini. Hal terakhir yang kami lakukan yaitu melakukan promosi dan sosialisasi dalam program akademik mobility ini dalam berbagai cara, salah satunya dengan platform digital untuk menyebarluaskan kegiatan kami seperti webinar series bulanan, seminar internasional, dan Disnatalis FK. Kemudian sosialisasi juga kami lakukan di lingkungan fakultas dan universitas untuk meningkatkan partisipasi dalam akademik mobility kami. Dalam hal ini sehingga dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan capaian kinerja di universitas di bidang akademik dan memperkuat posisi universitas di tingkat nasional maupun internasional di mata kementerian. Beberapa akademik mobility, salah satunya webinar series dari Fakultas Kedokteran, kami mengadakan sendiri webinar bulanan series terkait dosen-dosen sebagai narasumber, sebagai moderator dalam kegiatan webinar ini. Kemudian selain itu akademik mobility juga terwujud dalam beberapa dosen yang sudah melakukan seminar papernya di luar negeri, di internasional seperti Korea Selatan, Jepang, dan Turki, dan Thailand seperti itu. Setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang akademik atas capaian kinerja di tahun 2024, beberapa strategi yang dapat kami lakukan untuk dipertimbangkan yaitu analisis hasil evaluasi dengan melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan data analisis kami peroleh dari monitoring dan evaluasi. Kemudian review indikator kinerja dengan meninjau kembali indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dan memastikan relevansinya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Kemudian melakukan penyusunan rencana tindak lanjut dengan berupa pengembangan rencana perbaikan dan penetapan prioritas. Kemudian kami pun melakukan peningkatan kapasitas dan pelatihan dengan pengembangan dan pelatihan kepada dosen dan tendik untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi sesuai dengan bidang ilmu masing-masing dengan hasil temuan dari monitoring dan evaluasi. Infrastruktur kami juga melakukan peningkatan dengan mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dan sumber daya sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja yang lebih baik. Keterlibatan stakeholder juga kami libatkan dalam kolaborasi dan partisipasi sehingga adanya keterlibatan dari stakeholder seperti mahasiswa, dosen, dalam hal ini Fakultas Kedokteran seperti rumah sakit, dinas kesehatan, puskesmas, dan beberapa dinas terkait juga dapat meningkatkan kinerja kami dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian pemantauan berkelanjutan dan penyesuaian dengan pemantauan progres dan penyesuaian strategi dengan berdasarkan umpan balik hasil monitoring dan evaluasi. Adanya komunikasi dan transparansi dari laporan berkala, hal ini juga penting dilakukan dalam monitoring dan evaluasi. Sehingga hal ini dapat dilakukan dalam pengembangan kurikulum dan inovasi dalam bidang akademik dan yang tidak kalah penting yaitu melakukan benchmarking karena mengingat kami Fakultas Kedokteran UPN Jawa Timur berdiri dalam baru 1 tahun sehingga perlu benchmarking dengan belajar dari fakultas kedokteran lain yang sudah established sehingga dapat mendapatkan pengalaman yang baik dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada mahasiswa. Dalam monitoring evaluasi dari universitas memang dilakukan evaluasi secara triwulanan, 3 bulanan dalam bentuk pelaporan triwulanan Psikoja. Tetapi kami di posisi di pimpinan fakultas juga melakukan rapat
pimpinan secara berkala setiap 1 minggu sekali, dalam hal itu untuk monitoring dan evaluasi berkala terkait proses yang berjalan di Fakultas Kedokteran. Monef kami lakukan memang mengikuti dari universitas secara 3 bulanan, tetapi tidak menunggu dalam 3 bulanan itu, triwulanan kami juga sudah melakukan Monef minimal paling enggak dalam 1 bulan sekali sudah kami lakukan untuk ketercapaian program-program yang kami wujudkan. Dalam bidang kemahasiswaan, karena memang kami di tahun pertama, mengingat mahasiswa kami dalam 1 tahun ini sudah di 2 semester, kami dari bidang kemahasiswaan beberapa ketercapaian sudah kami lakukan terkait kegiatan kemahasiswaan, sudah melakukan dukungan terhadap organisasi mahasiswa. Dalam hal ini dalam pembentukan organisasi mahasiswa seperti BEM, BLM, dan HIMA sudah kami wujudkan dalam pengembangan kegiatan kemahasiswaan. Kemudian dukungan terhadap penyelenggaraan lomba dan kompetisi di bidang kemahasiswaan baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, kami dukung mahasiswa untuk melakukan partisipasi dalam lomba untuk meningkatkan prestasi mahasiswa. Kemudian dalam peningkatan kualitas layanan kemahasiswaan, kami pun secara berkala melakukan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa baik secara formal maupun informal untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling dalam membantu mahasiswa menemui masalah akademik maupun non-akademik, sehingga hal ini dapat membantu mahasiswa untuk menemukan masalahnya. Kemudian pemberdayaan mahasiswa dalam pengembangan soft skill dan hard skill dapat kami wujudkan dengan melakukan pelatihan dan workshop pada mahasiswa yang berfokus pada pengembangan soft skill seperti kepemimpinan, komunikasi dalam wujud workshop yang kami sudah lakukan berupa LKMM mahasiswa. Kemudian adanya seminar dan kuliah umum baik secara online maupun offline untuk meningkatkan hard skill mahasiswa dengan mengundang narasumber dari berbagai bidang untuk meningkatkan wawasan mahasiswa baik tambahan di luar kurikulum akademik. Kemudian kerjasama kami juga tingkatkan dalam kemitraan berbagai bidang seperti di rumah sakit, di dinas kesehatan, kemudian BNPB juga kami lakukan peningkatan kerjasama seperti itu. Kami di bidang 3 untuk meningkatkan prestasi mahasiswa mendukung dan mendorong mahasiswa untuk terus mengikuti lomba baik secara akademik maupun non-akademik untuk meningkatkan prestasi mahasiswa. Walaupun mahasiswa kami baru di tahun pertama, tetapi partisipasi atau keterlibatan mahasiswa kami dalam melakukan lomba sudah cukup tinggi. Ini terbukti dalam beberapa waktu terakhir keterlibatan mahasiswa lomba seperti lomba IMPO di Fakultas Kedokteran UNER, kemudian lomba karya tulis ilmiah, lomba cerpen, kemudian lomba puisi. Hal itu sudah terwujud dalam partisipasi mahasiswa kami dalam meningkatkan prestasi mahasiswa. Untuk memenuhi target serapan anggaran yang mana telah ditetapkan oleh universitas, yaitu dalam rangka untuk mencapai capaian kinerja tahun 2024, maka di bidang 2 merencanakan suatu kegiatan atau merencanakan anggaran yang mana dalam bentuk RAB. Anggaran ini harus bersifatnya strategis, yaitu efektif dan efisien. Salah satu strategi-strategi yang dilakukan di sini ada beberapa sih, ada 5 strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan dan prioritas. Yang mana analisis kebutuhan prioritas ini adalah kami sebagai bidang 2 yaitu mengidentifikasi di dalam menyusun RAB, yaitu identifikasi kebutuhan utama prioritas dari bidang-bidang yang dilakukan baik bidang 1, bidang 2, bidang 3. Yang mana kita alokasikan anggaran ini adalah secara bijaksana sehingga kita fokuskan dalam penggunaan anggaran pada kegiatan atau program-program yang paling mendukung untuk mencapai kinerja tahunan. Terus yang kedua adalah penghematan dan efisiensi.
Jadi di bidang 2 adalah meneliti setiap pengeluaran yang memastikan bahwa anggaran yang digunakan itu adalah efektif dan efisien. Sehingga di dalam penyerapan anggaran biaya tanpa mengorbankan dari suatu kualitas ya. Jadi anggaran yang dikeluarkan itu harus berdasarkan pada suatu kualitas dan tujuan bisa tercapai. Yaitu salah satu tujuan dari kinerja tahun 2024 ya. Terus yang ketiga, strategi yang ketiga adalah pengembalian dana. Sebelum mengevaluasi anggaran yang tidak tercapai, misalkan setiap periode kami selalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang tidak tercapai, apalagi kegiatan yang mana kegiatan ini ada anggaran yang kelebihan atau tidak dibutuhkan, sehingga kita bisa mengalihkan atau mengembalikan dana ini kegiatan-kegiatan yang lain yang lebih membutuhkan. Ya. Terus yang keempat adalah kolaborasi kemitraan, di mana bidang 3 di dalam menyusun, bidang 2 di dalam menyusun anggaran itu ada suatu kegiatan menjalin kerjasama dari pihak lain, terutama yang kemarin ada dari BNPB, dari rumah sakit, terus dari pihak yang ada di UGM dan dari UPN Veteran Jakarta, yang mana UPN Veteran Jakarta adalah sebagai pendamping kegiatan-kegiatan dari Fakultas Kedokteran yang ada di UPN Veteran Jawa Timur ini. Di dalamnya ada MOU, yang mana MOU itu menunjukkan angka dana yang dibutuhkan dari semua kegiatan. Jadi semua sudah tercover, baik kegiatan yang ada dalam kemitraan kolaborasi, yaitu di sini di luar universitas untuk membagi biaya sumber daya sehingga mencipta peluang untuk meningkatkan serapan anggaran. Dan kegiatan ini sudah berjalan yaitu dalam bentuk FGD ya, sudah berjalan dalam bentuk FGD. Terus nanti ada bulan Juli itu adalah pendampingan. Pendampingan untuk menyusun akreditasi untuk meningkatkan serapan. Terus yang kelima adalah pemantauan dan mengevaluasi. Evaluasi ini adalah berkelanjutan, yaitu menetapkan suatu sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk melacak penggunaan anggaran, yaitu kita mengevaluasi efektivitas setiap kegiatan atau program 8IQ yang merupakan capaian dari kinerja tahun 2024, sehingga kita dapat menyesuaikan strategi-strategi jika diperlukan untuk mencapai target, maka strategi ini bisa kita evaluasi kembali kalau memang belum tercapai. Dengan adanya kelima strategi ini, maka bidang 2 itu dapat meningkatkan serapan anggaran dan juga mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 sesuai dengan yang diharapkan oleh universitas, terutama capaian kinerja dari Fakultas Kedokteran. Untuk kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung itu capaiannya sekitar 20%. Cuma di dalam bentuk ACC LPJ yang sudah di ACC itu sekitar 12%. Dan banyak kegiatan-kegiatan, kenapa belum mencapai sekitar 50%, karena kegiatan banyak ada di bulan Juni, Juli, Agustus. Jadi kita menggunakan kegiatan yang ada di tengah. Kalau awal karena anggaran itu kan belum bisa kita gunakan dengan efektif, akhirnya kegiatan itu ada di sekitar bulan Mei, Juni, Juli. Itu banyak kegiatan, dan kebetulan saat ini kan ada revisi anggaran dan untuk menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Kalau insya Allah capaian kedepannya mungkin untuk bulan Juli sampai dengan ini bisa sampai 70-80%. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Tapi kalau kegiatan sudah banyak yang sudah kita lakukan, cuma namanya capaian itu kan kita capaian kegiatan itu kan sudah hampir 20% ya. Yeah. Triwulan ini kan masih Juni ikut triwulan 2.
Juni kan ikut triwulan 2, berarti 2, 3. Itu. Nanti kita targetnya di sini. Sasaran SKP pegawai tahun ini adalah banyak terjadi perubahan, apalagi Fakultas Kedokteran ini kan dosennya banyak yang baru. Jadi baru mengenal sasaran kinerja pegawai itu baru saat ini, dan baru saat ini itu diminta nanti pada tanggal 25 Juni itu kan harus dilaporkan lah. Ini adalah kita akan berupaya untuk memberikan sosialisasi kepada dosen untuk apa? Untuk penyusunan SKP. Insya Allah SKP dari seluruh pegawai yang mengacu sudah pada 8 IKU. 8 IKU dan sudah dilaksanakan dengan baik dengan dekan, karena nanti kita akan menyusun matrik dari mulai dekan, Wadek 1, Wadek 2, Wadek 3, Korprodi, dosen dan staf ya Korprodi dan pegawai. Jadi nanti dalam menyusun SKP ini bisa tercapai secara bersama-sama dan merupakan tanggung jawab semua pihak dekan, sewadek, korprodi, dosen maupun tendik untuk bertanggung jawab menyukseskan atau berperan dalam tugas pokok sehari-hari untuk mencapai target yang sudah ditentukan oleh universitas. Strategi yang perlu ditingkatkan yaitu tentunya mendukung kontrak kinerja dekan dalam melaksanakan tugas-tugas kinerja sesuai kontrak kinerja yang telah ditandatangani oleh dekan. Beberapa strategi yang bisa dipertimbangkan yaitu yang pertama analisis dan evaluasi kinerja, yaitu melakukan analisis mendalam terhadap kinerja yang telah dilakukan selama periode sebelumnya, mengidentifikasi area di mana terdapat kekurangan atau potensi perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target. Yang kedua, melakukan penetapan prioritas, yaitu menentukan prioritas yang jelas dalam pencapaian target, memfokuskan pada area-area yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian tujuan secara keseluruhan. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi, yaitu memastikan bahwa staf dan anggota tim memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mencapai target yang ditetapkan. Menyediakan pelatihan dan pengembangan yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Yang keempat, yaitu adanya komitmen dan motivasi, di mana Korprodi mendorong komitmen dan motivasi dari seluruh tim untuk mencapai target dengan memberikan pengakuan atau insentif yang sesuai sebagai penghargaan atas pencapaian yang baik. Dan yang kelima, melakukan kolaborasi dan sinergi, yaitu membangun kerjasama yang kuat antara berbagai departemen atau unit di dalam organisasi. Prodi Sarjana Kedokteran berkontribusi terhadap capaian kinerja fakultas, yaitu dalam hal ini mendukung capaian IKU. Yang pertama yaitu IKU 2, yaitu adanya mahasiswa berprestasi, di mana target dari Prodi Sarjana Kedokteran yaitu 5%, yang artinya 2 mahasiswa. Sedangkan capaian dari Prodi Sarjana Kedokteran sejumlah 300%, yaitu 6 mahasiswa yang berprestasi pada tingkat nasional. Kemudian untuk capaian IKU yang berikutnya yaitu capaian IKU 4, dalam hal ini yaitu dosen praktisi mengajar. Targetnya yaitu 30% dan di Prodi Sarjana Kedokteran telah tercapai 100%, yaitu 7 dosen praktisi mengajar yang direncanakan sejumlah 12 dosen praktisi mengajar. Dan untuk capaian IKU berikutnya yaitu IKU 6, dalam hal ini yaitu kerjasama dengan instansi atau dengan berbagai instansi. Kami memiliki target 15 kerjasama, sedangkan untuk capaian yaitu sejumlah 25 PKS atau kerjasama dengan berbagai instansi. Hampir semua IKU telah tercapai 100% untuk Prodi Sarjana Kedokteran. Ada beberapa IKU yang memang tidak bisa tercapai, yaitu yang pertama IKU 1. Dalam hal ini memang Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jawa Timur belum memiliki lulusan karena masih berjalan 1 tahun. Kemudian untuk IKU yang kedua, yaitu terkait program MBKM. Dalam hal ini Fakultas Kedokteran memang tidak diperkenankan untuk mengikuti program MBKM karena
sesuai dengan karakteristik dari Fakultas Kedokteran itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu IKU 8, yaitu dalam hal ini akreditasi internasional. Strategi kami untuk mengatasi hal tersebut yaitu kami akan melakukan reakreditasi, di mana borang tersebut akan kami submit di bulan November tahun 2024 ini. Untuk strategi lainnya mengatasi atau program akreditasi internasional, kami di Prodi Sarjana Kedokteran telah menerapkan pembelajaran, yaitu dalam hal ini menggunakan PPT atau bahan pembelajaran dengan bahasa Inggris, dan mulai menggunakan sistem pengajaran dengan menggunakan bahasa Inggris kepada para mahasiswa. Sebagai dosen, saya melakukan 3 tridharma. Yang pertama mungkin sebagai kontribusi saya sebagai dosen, sesuai dengan IKU 2, untuk mencapai atau mendapatkan mahasiswa yang berprestasi, peran kami sebagai dosen yaitu membimbing mahasiswa untuk mengikuti beberapa lomba-lomba baik taraf nasional maupun internasional, misalkan poster, karya tulis ilmiah, lomba-lomba olimpiade, matematika, IPA maupun biologi, dan beberapa lomba lain yang dilakukan di tingkat nasional maupun internasional. Dalam hal ini, alhamdulillah tahun ini dari Fakultas Kedokteran UPN Jawa Timur mendapatkan tingkat 3 besar di tingkat nasional dari beberapa lomba. Kemudian dari IKU 3 dengan dosen berkegiatan di luar kampus, kami sebagai dokter melakukan pelayanan di beberapa rumah sakit sebagai implementasi pelayanan kepada masyarakat. Jadi kami melakukan pelayanan kepada banyak pasien di beberapa rumah sakit. Kemudian kami juga melakukan penelitian sebagai edukasi dan pelayanan terhadap rumah sakit dan kerjasama antara kampus dan rumah sakit, misalkan pelayanan dan beberapa edukasi terhadap pasien tentang beberapa penyakit. Kemudian di IKU 4 kami beberapa dosen mendapatkan sertifikasi sesuai keahlian masing-masing. Kemudian kita juga melakukan pelatihan. Yang pertama adalah tentang pelatihan metodologi penelitian, yang kedua adalah auditor ISO dan biosafety, sehingga kita mendapatkan beberapa gelar. Sedangkan pada IKU 5 itu kami melakukan beberapa publikasi karya tulis ilmiah. Beberapa di antaranya para dosen mengirimkan dan mempublikasikan di jurnal bereputasi nasional maupun internasional yang terindeks Scopus, baik Scopus 1 maupun Sinta 3. Ada juga beberapa dosen yang mempublikasikan jurnal mereka di jurnal internasional bereputasi ada 4 orang, dan jurnal internasional yang tidak bereputasi ada 3. Kemudian untuk IKU 7 tentang pembelajaran, kami pembelajaran di kelas kepada mahasiswa menggunakan metode pemecahan kasus berdasarkan team based project, di mana pada sistem ini kami memberikan kasus dan mahasiswa diharapkan memecahkan masalah tersebut. Jadi perkuliahan dalam bentuk tutorial dengan ujiannya dalam bentuk SOKA. Baik, yang pertama kita melakukan coaching terhadap mahasiswa-mahasiswa yang kami nilai berprestasi, sehingga sebelum dikirim ke menghadapi lomba kita berikan coaching untuk persiapan dalam pelatihan. Kemudian persiapan dalam perlombaan. Kemudian kita memberikan pelatihan dan mengirimkan beberapa mahasiswa untuk mengikuti workshop, seminar baik nasional maupun internasional. Karena kebetulan seminar saat ini banyak
tidak hanya secara offline tapi juga online. Jadi itu kita selain melakukan coaching, kita juga mengirimkan mahasiswa untuk belajar. Kemudian sistem pembelajaran kami terbuka seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sistem pembelajaran terbuka ini bisa memberikan eager kepada mahasiswa untuk mencari lebih dalam dan menggali dari sumber informasi yang lebih luas gitu. Kemudian selain coaching dan sistem pembelajaran dan pengiriman terhadap mahasiswa untuk mengikuti workshop, seminar dan pelatihan, kita juga memberikan support baik mental maupun spiritual supaya mahasiswa berhasil dalam mengikuti perlombaan. Ya, seperti tadi yang saya sebutkan dari beberapa perlombaan poster, karya ilmiah dan olimpiade, dari mahasiswa yang dikirim, 6 mahasiswa yang dikirim, 3 mahasiswa masuk dalam 3 besar tingkat nasional. Ya. Untuk meningkatkan hasil riset, kami mengadakan rapat-rapat untuk klaster penelitian dan pengabdian masyarakat. Setelah klaster penelitian dibentuk berdasarkan SK Rektor, kami mengajak rapat para dosen untuk menentukan topik-topik penelitian di setiap klaster dan menyusun proposal bersama untuk dimasukkan dalam skema hibah dana LPPM UPN VJT maupun skema hibah DRPM Kemendikbud Ristek. Kemudian mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian hingga mencapai output yang ditargetkan tiap proposal. Kemudian memantau capaian luaran penelitian agar mendukung target kinerja yang tercantum di kontrak kinerja fakultas. Kontribusi Fakultas Kedokteran dalam mendukung UPN Veteran Jawa Timur menjadi PTNBH yaitu dengan mengadakan focus group discussion. 1. Dengan dry workshop, pengembangan laboratorium klinik genomik FK untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi lab klinik dan genomik, sehingga mampu menjadi lab pelayanan maupun lab penelitian. Kemudian yang kedua, workshop untuk mempersiapkan lab klinik agar dapat mempunyai sertifikat sebagai lab uji. Kemudian yang ketiga, mengajukan usulan alat-alat dengan skema PRPTN sehingga lab mempunyai alat-alat untuk kegiatan riset dan pelayanan lab klinik. Ada beberapa peran utama Kepala Bagian Tata Usaha, yaitu perencanaan dan koordinasi. Yang kedua, pengelolaan administrasi. Yang ketiga, monitoring. Yang keempat, peningkatan efisiensi operasional. Yang kelima, komunikasi dan kolaborasi. Yang keenam, pendukung pengambilan keputusan. Untuk perencanaan dan koordinasi, mengkoordinir rencana kerja. Tugas sebagai kepala bagian bertanggung jawab untuk menyusun rencana kerja tahunan dan memastikan bahwa aktivitas operasional unit selaras dengan target capaian kinerja yang telah disepakati. Yang kedua, koordinasi tim. Koordinasi tim mengkoordinasikan semua staf administrasi dalam unit untuk memastikan bahwa setiap tugas yang diberikan berjalan sesuai rencana dan timeline yang ditetapkan. Yang kedua, pengelolaan administrasi mencakup dokumentasi dan pelaporan, yaitu menyediakan dukungan administrasi yang efisien dengan memastikan bahwa semua dokumentasi, laporan, dan arsip unit dikelola dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi meliputi pemantauan kinerja, yaitu secara berkala memonitor capaian kinerja unit, memastikan bahwa setiap divisi atau individu dalam unit tersebut memenuhi target kinerja mereka. Yang kedua, evaluasi dan tindak lanjut, yaitu melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja dan menyusun laporan yang akan diserahkan kepada dekan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, optimasi proses kerja, yaitu mengidentifikasi dan mengimplementasikan perbaikan dalam proses kerja dan sistem administrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional unit. Yang selanjutnya, pengelolaan sumber daya, mengelola sumber daya unit seperti anggaran, peralatan, dan tenaga kerja dengan bijaksana untuk memastikan penggunaan yang efisien dan tepat sasaran. Komunikasi dan kolaborasi yang meliputi fasilitas komunikasi internal, yaitu membangun
dan memelihara komunikasi yang efektif antar pimpinan unit dengan staf, serta antara staf untuk memastikan semua pihak terinformasi dengan baik mengenai target dan kemajuan kinerja. Kolaborasi eksternal, yaitu berkoordinasi dengan unit lain dengan institusi untuk mendukung pencapaian target kinerja melalui kolaborasi dan sinergi. Yang keenam, pendukung pengambilan keputusan meliputi penyediaan informasi, yaitu menyediakan data dan analisis yang dibutuhkan dekan untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pencapaian target kinerja. Rekomendasi strategis, memberi masukan dan rekomendasi strategis kepada pimpinan unit berdasarkan pemantauan dan evaluasi kinerja. Dengan menjalankan peran tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha berfungsi sebagai pilar penopang bagi tercapainya target capaian kinerja unit, membantu memastikan bahwa semua tujuan yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja antara pimpinan unit dengan rektor dapat dicapai secara efektif dan efisien. Peran Kepala Bagian Tata Usaha dalam mendukung kinerja unit menuju perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH sangat beragam. Berikut beberapa peran utama yang dapat dijalankan, yaitu 1. Administrasi dan manajemen operasional, 2. Sumber daya manusia, 3. Keuangan dan anggaran. Yang keempat, teknologi dan sistem informasi. Dari administrasi manajemen operasional meliputi pengelolaan dokumen arsip, yaitu memastikan bahwa semua dokumen administratif dan arsip unit dikelola dengan baik, tertata, dan mudah diakses. Yang kedua, pelaporan dan monitoring, yaitu mengawasi proses pelaporan dan monitoring kinerja unit, memastikan data yang disajikan akurat dan tepat waktu. Yang kedua, sumber daya manusia meliputi rekrutmen pengembangan SDM, yang meliputi mengkoordinasikan proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan staf untuk memastikan bahwa unit memiliki tenaga kerja yang kompeten dan terampil. Yang dua, manajemen kinerja, yaitu menerapkan sistem evaluasi kinerja yang efektif, memberikan feedback, dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan staf. Ketiga, keuangan dan anggaran, yang meliputi pengelolaan anggaran, yaitu menyusun, mengawasi, dan melaporkan penggunaan anggaran unit untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Yang kedua, penggalangan dana, mencari peluang pendanaan eksternal dan mengelola dana yang diterima untuk mendukung program dan kegiatan unit. Yang keempat, teknologi sistem informasi, meliputi implementasi teknologi, yaitu mendukung penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan layanan unit. Yang kedua, sistem informasi manajemen yang meliputi, yaitu memastikan bahwa sistem informasi manajemen berjalan dengan baik, memudahkan akses dan pemanfaatan dan bagi seluruh stakeholder. Yang kelima, hubungan eksternal komunikasi, yaitu meliputi koordinasi dengan stakeholder, yaitu memelihara komunikasi yang baik dengan stakeholder internal dan eksternal, termasuk mahasiswa, dosen, staf administrasi, dan pihak luar seperti mitra industri dan pemerintah. Yang kedua, promosi dan branding, yaitu mendukung kegiatan promosi dan branding unit untuk meningkatkan visibilitas dan reputasi unit institusi di tingkat nasional dan internasional. 6. Perencanaan dan pengembangan strategis, yaitu perencanaan program, yaitu membantu dalam perencanaan dan pengembangan program kerja unit yang elit dengan visi dan misi PTNBH. Yang kedua, evaluasi dan peningkatan, yaitu mengkoordinasikan proses evaluasi kinerja unit dan menyusun rencana peningkatan yang berkelanjutan. Yang ketujuh, kepatuhan dan pengendalian internal, yaitu meliputi kepatuhan regulasi, memastikan bahwa semua operasional dan kegiatan unit sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku. Yang kedua, pengendalian internal, yaitu mengembangkan dan mengawasi sistem pengendalian internal untuk mencegah penyimpangan dan memastikan efisiensi operasional. Dengan demikian, dengan menjalankan peran-peran tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung unit menuju status PTNBH yang ditandai dengan otonomi yang lebih besar, efisiensi yang lebih tinggi, dan peningkatan kualitas layanan serta output akademik. Memang benar kalau untuk andil itu memang dari TU sendiri
seharusnya dari website itu dikelola dari TU untuk pengembangan fakultas. Jadi informasi up to date Iya, melalui dari TU Tata Usaha. Kendalanya memang ada, tapi tidak signifikan. Seperti wifi yang kadang down, kadang ya biasa karena lembaga besar. Sudah ada berita-berita itu melalui dosen-dosen yang melakukan Dimas. Ya, dengan disertakan Tendik untuk mengedukasi dan memberikan informasi tentang Fakultas Kedokteran. TU mengupdate web, Instagram, Facebook, dan Twitter. Setiap saat ada berita, pengupdate-nya melalui Instagram memang yang lebih mudah diupdate. Konten Instagram lebih dari 20 kali update per bulan. Kurang lebih 20 kali. Media elektronik yang lain yaitu media koran elektronik untuk pemberitaan terkait aktivitas Fakultas Kedokteran dan SGD. Di sini peran saya sebagai staf administrasi dalam bidang akademik, saya menyiapkan absensi baik untuk pembelajaran di kelas maupun pembelajaran praktikum di laboratorium. Untuk absensi mahasiswa maupun dosen, saya menyiapkan dan mengingatkan mahasiswa atau dosen untuk mengisi absensi diisi akad. Sebagai implementasi digital learning, saya juga membantu dosen mengupload materi kuliah di LMS UPN Veteran Jawa Timur. Selanjutnya tugas saya juga menyiapkan dokumen kerjasama Fakultas Kedokteran dengan stakeholder yang akan bekerja sama menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya saya juga sebagai tim penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jawa Timur, yaitu menyiapkan Google Form untuk calon mahasiswa baru mengupload berkas tes kesehatan, tes psikotes, maupun tes NAPSA. Dan tugas saya juga membantu operator website untuk mengupload kegiatan yang ada di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jawa Timur. Baik, peran saya untuk sebagai administrasi dalam mencapai indikator kinerja utama itu, saya di sini membantu dekan dan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen kontrak kinerja fakultas yang sudah tercapai selama TW1 sampai TW4 yang akan dilaporkan di Sikoja. Seperti itu.